Halo guys, jumpa lagi di channel saya. Untuk kali ini saya sudah ada alat ya, ini dibilangnya Raptor ya, jadi Knapex Raptor. Ya, nomor serinya seperti dilihat nih. Ya 8741250. Ya, 250 ini adalah panjangnya. Jadi ini alat panjangnya 250 mili atau 25 cm ya. Yang ini made in Germany ini. Ya, keterangannya ini dia untuk hex ya segi 6, morbaut itu ukuran 10 sampai 32. Ya, ini dalam inch. Modelnya seperti ini guys ya. Jadi kalau untuk paruhnya seperti ini. Ya, ini sering dibilangnya juga model parrot atau kita kalau di Indonesia kan namanya BW ya. Karena bentuk rahangnya seperti gini nih. Nah, ini khusus untuk morbaut, jadi yang segi 6. Ya. Untuk menggerakkannya sendiri ditekan seperti ini guys ya. Ini hampir sama seperti tang burung saya sebelumnya ya, yang merek ini ya. Jadi modelnya ditekan kemudian digeser ya. Kalau yang ini ukuran 7/4 inch ya, kalau dibandingin seperti ini nih biasanya ukuran. Oh ya, yang Raptor ini hanya satu ukuran ya, jadi tidak ada ukuran lain, ukurannya hanya satu ya. Kalau dari headnya sebenarnya tidak beda jauh ya, dia hanya modelnya seperti ini aja nih ya, tebal karena dia harus tahan momen putar dari saat kita lepas morbautnya. Oke, nah ini sendiri yang tadi saya bilang ya, ini bahannya vanadin, saya nggak tahu tuh ya, materialnya seperti itu. Ini masih asli Jerman. Kemudian tadi saya bilang dia ini udah membentuk sudut 120 derajat ya, ini cocok untuk morbaut seperti ini guys ya. Jadi kalau kita pasang dia akan seperti ini ya. Bisa dilihat ya, di sininya ada rongga, udah ada istilahnya lubang ya, lubang kecil nih ya, lubang kecil ini. Nah ini nih fungsinya menurut saya ada dua. Yang pertama itu untuk menghindari rusaknya sudut di morbautnya ya. Nah ini kan nggak kena tuh sudutnya ya. Yang kedua mungkin kalau dia berupa sudut tanpa ada rongga gini, ada celah ini ya, ini kemungkinan banyak, bisa banyak kotoran guys ya. Jadi mungkin ada debu atau gram ya, gram, jadi sisa dari besi dan lain-lain dari morbautnya ini ya. Jadi dengan adanya rongga ini fungsinya itu menurut saya ya. Kemudian kalau kita perhatikan lagi bagian bawahnya, rahang bagian bawahnya ini tidak sepenuhnya lurus ya, jadi ini kalau dilihat agak melengkung. Ini coba saya tunjukkan pakai penggaris ya. Kelihatan ya, dia nggak rata ya. Jadi ini modelnya agak cembung. Nah, tadi kan dibilang untuk jepitnya dari ukuran 1 cm sampai 3,2. Nah ini saya udah ada beberapa morbaut yang bisa diuji coba nih ya. Ini saya mulai dari yang ini 1 cm ya, 10. Oh iya, saya lupa kasih tahu, ini kalau kita lepas lednya dia otomatis terkunci ya. Jadi kita gerak-gerakan dia tetap posisinya akan mengunci di as ini. Nah ini nanti berguna pada saat kita hendak putar bautnya nih ya. Ini 1 cm nih, baut 1 cm ya. Kelihatan ya rongga ya, berarti dia menjepit nih ya, seperti ini ya. Kalau rapat tuh kita lihat sudutnya ya, misalnya ya.
rapat ya. Nah, yang ini seperti itu, yang ini kelihatan nih ya, roganya itu di sini ya. Ini yang 1 cm. Kita lanjut yang ke ini 13 saya harus kendorin lagi nih. Oke, ini yang 13 ya, kita kasih center rapat ya. Kemudian di sininya ya, ini menjepitnya, nah ini kelihatan celahnya ya, yang sembunyi. Oke, ini yang 13. Ini kemudian yang 17. Nah, kita perhatikan. Oh, ini kurang maju. Saya majukan itu 1. Ya. Nah, ini baru. Oke. Ini nanti celah dikit. Ya. Bisa dilihat ya, rata-rata sudut dari murbautnya ini tidak tertekan oleh si raptor ini ya. Dia jadi, dengan kata lain, dia ini hendak mengunci murbautnya dengan 3 titik ya, di 1, 2, dan 3, jadi ditekan. Jadi pada saat yang di bawah mendorong, yang atasnya otomatis terkunci ya. Jadi semakin kita kencang tekannya, dia kunciannya akan semakin baik, jadi tidak slack ya. Ini hanya itu kenapa dia di sini peaknya besar ya, karena dia menahan dorongan dari bagian bawahnya. Kita coba lagi ini yang ukuran ini 19 mili. Ini terkunci ya. Baru agak tipis di situ ya. Nah, yang ini kena ininya nih ya, hampir sudut nih. Bisa tidak dapetin cahayanya. Ya. Kemudian kita beralih ke yang ukuran 22. Ya, kelihatan ya, ada rongga tipis di sini, di situ. Yang di bawahnya ini ya hampir di sudut, tetapi tidak tepat sudut ya. Dia nekan, kan kita muternya ke sana. Kemudian yang 24 mili. Coba saya kendor dikit. Oh, loss ya. Ya, dia nekannya seperti ini yang 24. Posisinya kelihatan dikit tuh ya di sana. Ini kelihatan dikit di sini. Coba apakah bisa dibenarkan. Satu ulang ya, tetap ya. Berarti ini mungkin seperti ini. Mungkin bisa juga dari murbautnya yang tidak siku atau tidak ini. Ya, ini kenanya hampir di sudut nih. Ya, kenanya di sudut nih. Hampir di sudut ya.
Ya, yang terakhir ini saya punya ukurannya, ini bukan murbaut ya, tetapi ini plastik untuk tangki air. Ya, ini ukurannya 31 mili, tetapi terus terang aja nih plastiknya nggak siku ya, maksudnya modelnya nggak tepat segitu ukurannya. Nah, seperti ini, hanya untuk pembanding aja ya. Nah, seperti ini ya. Ya, ini masih ada satu lagi nih sepertinya. Ya. Oh, ini udah habis. Oh, yang ini loss. Ya, jadi benar, ini 31 mili ya, sedangkan ini loss ya. Berarti 32 mili masih bisa. Ya. Nah, keuntungannya dengan ini ya, dengan Raptor ini seperti tadi saya bilang, dia itu khusus ke motorboat ya. Jadi modelnya udah seperti ini. Ya. Dan tadi udah saya ceritakan bahwa dia ini menghindari kena sudut ya. Jadi kalau kita bandingkan, sorry ini loss, nah seperti ini ya. Jadi diusahakan sudut-sudut tidak kena semua. Jadi kalau kita bandingkan dengan kunci seperti ini, nah, pas ini, nah lihat tuh, ya dia selalu ada slack kalau kita perbesar ya. Ya, dia selalu slack tuh ya. Nah, slack ini yang akan menyebabkan sudut-sudut dari motorboatnya ini rusak, karena pada saat dia muter dia akan mengerus ujung-ujung ini karena dia slack ya. Kalau yang ini, yang ringnya sendiri, nah ini lebih aman sebenarnya karena dia menjepit tidak kena sudutnya tetapi sebelum sudut ya. Ini kan modelnya agak melengkung juga nih sebenarnya ya, kalau diperhatikan ini agak melengkung juga, jadi dia tuh menghindari kena sudutnya juga ya. Dia menghindari kena sudut ya. Ini kan yang model bintangnya berapa nih saya lupa, ada yang modelnya 1-1 juga, dia kenanya di tengah gini ya, seperti ini ya. Kalau kita bandingkan dengan kunci Inggris, nah, kunci Inggris harusnya lebih baik karena dia jepit tuh. Kalau saya lepas ya masih menjepit kan. Cuma kendalanya kunci Inggris pada saat kita gunakan dia biasanya sering loss ya istilahnya. Jadi mau nggak mau pada saat dia loss, dia akan kena sisi ujung-ujung dari murbautnya ini lagi ya. Dan lagi kalau yang ini kan susah nih, kita mau lepas susah gitu ya. Jadi harus dikendor dikit, kemudian kita putar, kita kencangin lagi, baru kita putar lagi, kita kendorin lagi, lepas, pasang, baru kita putar lagi. Nah seperti itu. Nah sedangkan Raptor ini dia lebih cepat ya, kita hanya perlu setting dia sekali untuk ukurannya gini ya. Ini saya zoom out dulu ya, seperti gini ya. Kita hanya ukur sekali, kita putar, kita lepas, posisi selanjutnya putar, lepas, posisi selanjutnya ya. Jadi dengan kata lain pengerjaannya lebih cepat dengan hasil yang sama ya. Jadi cepitannya tidak merusak sudut-sudutnya seperti ini ya. Bahkan memang dibilang dia bisa untuk buka motorboat yang sudah rusak ya, dalam artian yang ujung-ujungnya ini rusak, karena dia tidak mengandalkan ujung, dia mengandalkan tiga sisi yang lurus. Satu hal lagi yang ditulis di spesifikasinya ya, jadi dicantumkan bahwa untuk ukuran 17 mili ke atas dia akan otomatis locking, jadi kita tidak perlu meremas saat sedang bekerja ya. Jadi kita uji coba, jadi maksudnya gini, nah ini ukuran 17 ya, ini saya udah paskan, ini saya tahan, ini saya lepas, lepas ya, dia otomatis terkunci ya. Jadi kita hanya perlu tekan bagian atasnya aja. Nah, kalau yang ukuran kecil ini ya, seperti ukuran 13 ini ya, kita uji coba aja.
Ini sudah terkunci. Ini saya tahan, bisa lepas. Nah, dia slip tuh. Ya. Jadi yang ini ukurannya hanya dimulai 17 ke atas. Berarti seperti yang 24 ini. Kurang satu. Ya, saya nggak tahan saja. Nanti kita hanya perlu tekan ini aja. Oke guys, saya rasa cukup dulu ya untuk ulasan tentang Knipex Raptor ini. Itu kalau nanti ada pertanyaan lebih lanjut, bisa tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih.